Kalau saya lihat yang menyebarkan video itu mungkin intensinya, motifnya itu kasihan sama Novi, biar Novi tahu siapa musuh dalam selimut. Apalagi dia punya istri, punya anak. Ya normal dong, lu ke situ ngapain berarti? Apakah lagi ataukah apakah lagi apa? Kita bertanya. Beredar luasnya rekaman percakapan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang diduga menyinggung Novi, sontak saja menggegerkan banyak pihak. Terlebih, dalam percakapan tersebut, Farhad dan Denny menyinggung gaya hidup Novi yang hedon, hingga dugaan Novi menjadi wanita simpanan dan pemakai narkoba. Menanggapi rekaman percakapan Farhad Abbas dan Denny Sumargo, kuasa hukum Agus Salim, yakni Alvin Lim, akhirnya angkat bicara. Lantas, apa kata Alvin Lim? Benarkah Denny Sumargo musuh dalam selimut? Kalau Densu sama Farhad, mohon maaf, ketika rekaman itu ada, saya nggak di sana. Jadi saya nggak tahu, pertama nih, saya nggak tahu rekaman itu asli atau enggak. Ya kan, bener nggak yang dia ngomong seperti itu. Jadi kalau saya mengomentari sebuah bahan yang menurut saya masih abu-abu, ya kan. Kalau saya lihat yang menyebarkan video itu mungkin intensinya, motifnya itu kasihan sama Novi, biar Novi tahu siapa musuh dalam selimut. Ya kalau dugaan saya ya seperti itu. Jadi intinya semuanya sebelum ini tersebar aku udah tahu, dan buat aku pribadi ya sudah gitu loh, nggak ada masalah apapun gitu. Jadi makanya pada saat ini tersebar aku langsung kayak loh kok ini muncul gitu di saat sudah berjalan 2 bulan, ini pasti ada hal-hal yang disengaja untuk memperkeruh keadaan atau mungkin membuat hubungan saya sama Bang Densu nggak baik gitu. Padahal so far sejauh ini kita baik-baik aja. Buat orang-orang yang mempermasalahkan suara rekaman itu suara rekaman yang ada di dalam rekaman itu emang suara gua sama Farhad, itu betul. Kemudian itu sudah gua informasikan ke Novi dan juga kepada Gary dan tim lawyernya Brian. Dan kalau dibilang gua membela diri, gua nggak perlu pembelaan diri apa-apa di sini. Gua hanya memberitahu yang sebenarnya dan silakan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Tujuan gua waktu itu ngobrol di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang tapi lu jangan rekam ya, karena gue tahu ini dia pasti rekam, gue bilang. Tapi kan gue sampaikan ke Novi dan ke Gary dan ke Brian, artinya gue cukup transparan lah sama kalian. Gue juga nggak mau diadu domba sama kalian, gue nggak mau ribut sama kalian, karena dari awal Novi kan tahu saya komitmennya dari awal bantu menyelesaikan, jangan sampai juga Novi diserang dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi. Gue cari tahu kok Novi diserang dengan hal-hal yang seperti ini, kebenarannya ada di mana. Sebelum rekaman percakapan Denny Sumargo dan Farhad Abbas tersebar luas di media sosial TikTok, rekaman Pablo Benua yang memojokkan Novi juga tersebar luas beberapa hari sebelumnya. Alvin Lim membeberkan rekaman Pablo yang memojokkan Novi. Dari situlah, rekaman percakapan Pablo Benua yang menyinggung gaya hidup dan penghasilan Novi mendadak ikut viral di media sosial. Ya, dalam rekaman tersebut, Pablo mempertanyakan keuangan Novi yang menurutnya mustahil jika hanya didapat dari YouTube yang dikelolanya. Tidak itu saja, Pablo juga menyinggung gaya hidup Novi yang suka mengunjungi clubbing night untuk bersenang-senang.
Bocornya rekaman percakapan Pablo dan Denny Sumargo jelas menjadi pukulan telak untuk Novi. Dua orang yang selama ini dikenal luas membela Novi justru diam-diam menusuknya dari belakang. Nah, gue cuma bingung, ini orang, masa sih dia yayasan sudah sekian lama, duitnya cuma segitu? Ngerti maksudnya? Dia yayasan nih, ceritanya yayasannya sudah lama, kok duitnya cuma segitu? Pas operasional selama ini dari mana? Terus itu semua dari mana datang duitnya? Berarti kan dapat habis. Gue jujur aja, gue ini karena jangan direkam ya. Gue ngeliat deh hidupnya udah lama. Sama, iya udah tahu. Ya kalian kan baru dengar dari orang kan. Ini ngomongin sama nggak? Gini, kalian kan dengar dari orang kan. Punya udah berkurang. Enggak, kalian dengar dari orang kan. Dia ngalamin langsung. Iya. Kenapa? Gue sekali duduk sama dia 30 juta, 15 juta, bayar apa? Ya itulah. Mana kalau dapat minum, rokok, sama dibuat duit dari mana? Cowoknya itu bukan orang yang berduit, justru cowoknya dibiayain sama dia. Yang pilot tuh, dia yang tinggi-tinggi pada nanti. Buat colek-colekan kan sama Pak Dodi sama Pak Risman. Ini orang katanya yayasan apa segala macam dari YouTube, orang YouTube. Dia ini seperti apa sih teman-teman ya? Kalau teman-teman lihat kan di luaran dia sangat mendukung sekali terhadap NP kan. Wah, NP ini baik lah, NP ini bener lah, NP ini suci lah ya. Yayasannya bagus lah, apa semua deh. Teman-teman lihat selalu dibela NP. Tahu nggak apa yang si PB ngomong di belakang NP? Si PB juga bertanya, cuma bedanya kalau saya orangnya terus terang. Saya kalau apa saya tanya langsung, ngomong langsung ke orangnya, saya belak-belakin di situ ya. Kalau dia kagak, dia ngomongnya di belakang ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Inilah oknum ya, oknum lawyer ya, yang berkaki dua. Kenapa saya bilang berkaki dua? Mungkin kakinya lebih banyak dari dua teman-teman ya. 3, 4, 5 biji nih yang kayak begini nih. Ini bahaya nih yang kayak begini. Kenapa saya bilang? Hari ini lu kuasa hukum si NP. Besok lu kuasa hukum donatur, lu serang si NP. Ya kan? Besok nggak tahu nih dia kuasa hukum siapa lagi nih, nyerang siapa lagi nih ya. Jadi nggak jelas ini orang. Ya, pendiriannya nggak jelas, komitmennya nggak jelas, etikanya juga nggak jelas teman-teman ya. Jadi teman-teman nilai sendirilah. Dari mana sumber penghasilan Novi menjadi salah satu tema yang dibahas dalam rekaman percakapan, baik rekaman percakapan Denny Sumargo maupun Pablo Berdua. Topik itu juga yang kerap disinggung oleh Alvin Lim yang saat ini terlibat konflik panas dengan Novi hingga berujung saling lapor. Alvin Lim bahkan dituding kerap menyerang pribadi Novi, mulai dari tudingan menjadi wanita simpanan hingga dugaan penggunaan narkoba. Saat disinggung mengenai hal tersebut, Alvin mempunyai bukti kuat saat Novi sedang berduaan dengan seorang pria dengan pose yang intim. Benarkah Novi menjadi wanita simpanan sebagaimana yang kerap dipertanyakan oleh Alvin Lim? Memang dari awal semua juga pasti curiga, ya kan? Dan sekarang kan terbukti. Dia bilang kan, kenapa kok saya menanyain tentang asal-usul duitnya? Dia YouTuber terkenal kok ada banyak duit. Lah buktinya Densu dan Pablo dua-duanya sama-sama punya channel YouTube. Dan mereka aja kaget bagaimana duitnya dari mana. Di situ. Jadi hal normal kepada saya pengacara lawan menanyakan kepada dia, uang lu dari mana? Dari A, dari B, dari C, dari D, ya kan? Cuma saya represi kan, karena saya berani, saya bilang dari melacur kah? Dari apakah? Kenapa saya bilang dari melacur kah? Dugaan ya, saya nanya apakah dari melacur, ya kan? Karena ada foto dia sama om-om. Dan foto itu cuma satu dari beberapa foto yang jatuh ke tangan saya. Ya, jadi kalau dia bilang cuma sekali ketemu, bullshit. Saya ada foto lain lagi di mana Pak HK itu pakai bajunya berbeda di tempat yang berbeda sama si NP dengan pose yang lebih intim. Kira-kira ada kedekatan nggak kalau udah minum bareng? Pasti ada kedekatan toh. Apalagi dia punya istri, punya anak. Ya normal dong. Lu ke situ ngapain berarti? Apakah lagi ataukah apakah lagi apa? Kita bertanya. Saya ini adalah lawyer yang disewa ya, di hire, dikasih kuasa oleh Agus ya untuk melawan Novi.
Ya tentu normal untuk saya mencari boroknya si siapa namanya si ketua yayasan lah gitu loh. Itu normal. Kenapa saya harus mencari boroknya dia? Ya kan saya melawan dia. Kita kan fight secara hukum. Dan yang saya cari ini adalah pelanggaran hukum dia tuh apa aja kira-kira ya. Saya korek ya, karena memang sesuai pasal 17 Undang-Undang Advokat itu dijelaskan bahwa tugas advokat itu mencari informasi ya untuk kita bisa memenangkan kasus. Saya cuma mau masyarakat tahu gitu loh. Karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih, saya nanya ya, nanti gue dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya. Gue sih gak apa-apa dilaporin, dianya aja yang nanti bolak-balik kantor polisi dan gak ada juntrungannya ya. Ya itulah kalau orang yang ngerti hukum ya seperti itu ya. Saya dibilang salah, dilaporin, lu laporin aja. Gue di Cina, ya kan. Kalau gue lakukan kejahatan pun di Cina, hukumnya hukum Cina selama gue di Cina ya. Misalnya gue di Cina sekarang, gue nyolong, gue ngerampok, ya kan. Emang gue dihukum pakai hukum Indonesia walaupun gue orang Indonesia? Kagak bos, hukum Cina. Ya jadi sejak gue pergi ke Cina, ya kan, apapun yang gue lakukan itu hukumnya yang mengikat hukum Cina, ya. Tapi kan si ibu yayasan nggak tahu. Gue nggak bilang minum itu dosa ya, enggak. Minumnya emang nggak dosa. Lu mau minum, lu mau tegak semua, mau botol-botol sama gelas-gelasnya juga kagak dosa, ya kan. Tapi akibatnya ketika lu mabok, ya kan, badan lu jadi nggak bisa lu kontrol, nah itulah lu bisa berbuat dosa, ya. Gua nggak tahu dosa lu apa dari situ kan. Lu bisa pergi ke hotel, lu bisa pergi ke yayasan, lu bisa pergi ke rumah om-om lain, gue gak tahu. Sebenarnya saya masih ada bukti-bukti lain. Alvin Lim yang terkesan membabi buta menyerang Novi hingga riwayat pekerjaannya sebagai pramugari ikut disinggungnya, akhirnya berbuntut panjang. Kemarin, keluarga besar pramugari Indonesia melayangkan somasi. Dalam somasinya, mereka menuntut Alvin meminta maaf secara terbuka dan menghapus video yang diduga menyudutkan Novi. Lantas, apa tanggapan Alvin Lim mengenai polemik tersebut? Dan seperti apa kelanjutan dari kasus tersebut? Nggak apa-apa. Dari situ kan kelihatan itikat buruknya dia. Ya kan, berarti kan dia masukin ini berdasarkan muatan kepentingan di situ. Gak apa-apa, nanti ulang tahun saya juga Januari kan deket kan. Suruh bikin LP lagi. Iya, jangan stop di situ. Lah iya, ngapain pusing-pusing? Dan kalau dilihat pramugari yang dia bilang keluarga besar, ya orangnya itu aja. Ya itu adalah lawyer yang dulunya bekas pramugari. Ya dia doang. Coba pramugari yang lain ada nggak yang ngomong? Ya kan, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah dia bilang 100.000, 10 aja kagak ada yang bicara. Nanti saya mau lihat saksi yang dihadirkan berapa orang. Ya kan, jadi kalau saksinya dia ini misalnya cuma 2 orang, 3 orang mewakili 1 juta pramugari, itu nggak bisa masuk mas. Ya kan, minimal 10%. Lu harus hadirkan itu. Lah iya dong. Kan lu ngomong sebagai perwakilan seluruh keluarga besar. Iya kan? Itu loh, kecuali lu ngomong pribadi tersinggung. Laporan sampah gak akan jalan. Pelecehan seksual apa? Lu bagaimana sama orang ngomongin ditanya doang, lu merasa dilecehkan. Orang lu tiap malam ke nightclub kok, kata si Pak Pablo. Ya kan, 3-4 kali seminggu ke sana. Terus lu deket-deket sama suami orang yang kayak begitu, masa dilecehkan seksual mas? Ya kan, saya baru sweet atau apa dia nggak suka, dia bisa langsung gampar itu orang kayak begitu. Iya dong, kalau dia udah berani ke nightclub, berarti itu orang sudah punya kekuatan secara kekerasan seksual. Ya kan, level dia beda lah sama orang yang, mohon maaf ya,
ke masjid tiap kali gitu, baru disuitin sedikit dia mungkin gimana. Tapi kalau dia ke nightclub disuitin, cewek cantik, cewek montok misalnya, atau cewek gunung besar gitu kan, terus tersinggung berantem di situ, kan kagak lah. Itu kan opini dia, boleh aja dia opini kayak gitu. Nanti dia ada tikus mati di depan rumah dia, dibilang gue yang racunin. Opini dia, udah biarin aja, lu buktiin lah di situ kan. Simple kok, nggak perlu ditanggapin yang sesuatu yang sudah nyata, jelas cuma opini. Ya apalagi opini dari orang-orang yang nggak paham hukum. Karena saya sejak itu tidak pernah meminta adanya mediasi dan tidak pernah meminta maaf dan tidak gentar atas serangan hukum apapun yang dilontarkan pihak lawan. Mari kita bersatu baik dengan organisasi ataupun perorangan dari kita untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada oknum pengacara senior, bahwa pekerjaan sampingan kita adalah lebih mulia daripada apa yang dilontarkan di video. Profesi kita sering sekali dilecehkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, mungkin rekan-rekan bisa menghubungi kuasa hukum saya untuk selanjutnya. Baik, saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Yosefin, saya akan mempelajari unsur-unsur dari semua pemberitaan yang sudah ada dan juga bukti-bukti ya yang saya dapatkan. Akan saya pertimbangkan jika memang akan berlanjut ke upaya-upaya hukum selanjutnya. AL menyatakan di dalam videonya, salah satu YouTube-nya, menyatakan bahwa banyak pramugari yang nyambi sebagai. Kata banyak ini jika kemudian kita korelasikan dengan angka matematik ya, misalkan di 100%, artinya ada lebih dari 50% pramugari yang nyambi menjadi gitu. Nah itu yang kemudian harus saudara AL sampaikan di publik, pembantahan-pembantahan apa, bahkan di pengadilan ketika itu nanti masuk dalam ranah pengadilan. Jadi permintaan maaf secara terbuka, itu permintaannya, bahkan menghapus konten yang kemudian dianggap mempermalukan mereka, itu sah-sah saja menurut hukum. Jadi itu permintaan wujud nyata ketika memang saudara AL yang mereka somasi mewujudkan tindakan permintaan maaf itu. Jadi kalau kemudian saudara AL menganggap itu tidak masalah, maka penghapusan itu pasti tidak akan terjadi. Tapi kemudian kalau misalkan saudara AL menganggap tindakannya wujud dari kesalahan yang dia sadari, maka itu harusnya dia lakukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.